Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, gimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga di pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas yang terbaik kita, karena kita sekarang berada di hari-hari yang mana Allah sangat mencintai hari ini ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai untuk belajar di pagi hari ini, saya pengen lihat dulu nih, coba siapa yang sudah siap, angkat tangannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang coba cek bukunya, apakah sudah ready? Oke, setelah buku ready, cek pulpen atau pensilnya, apakah sudah siap? Ya, Alhamdulillah kalau sudah siap. Sekarang yuk kita belajar. Sebelum kita belajar, tentunya kita doa dulu ya sama Allah. Kita minta sama Allah semoga kita bisa berjalan, bisa belajar di pagi hari ini dengan lancar, dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, yuk sekarang kita angkat tangan kita, angkat kedua tangan kita, ikuti Ustadz. Kita berdoa dulu ya. Oke, sudah angkat tangan kedua kita. Nah, kita doa bersama. Kalian ikuti Ustadz ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oke, Alhamdulillah sudah. Sekarang setelah kita berdoa, kita akan belajar bahasa Arab. Tentunya teman-teman sudah pernah dengar belum bahasa Arab nih? Sudah pernah dengar ketika TK ya? Sudah pada dengar tentunya ya. Masya Allah. Oke, insya Allah di kelas 1 SD ini kita akan memperdalam lagi bahasa Arabnya. Kalau mudah-mudahan nanti teman-teman yang di rumah bisa nanti ngomong pakai bahasa Arab ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik anak-anak yang soleh dan soleha yang di rumah, kita mulai pembelajaran kita dengan tema bahasa Arab di pagi ini dengan pelajaran pertama. Kita lihat slide-nya. Oke, anak yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu keutamaan bahasa Arab? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Masya Allah. Ya, betul sekali. Ya, keutamaan bahasa Arab itu sangat banyak ya. Tapi di sini Ustaz akan membacakan perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dan juga perkataan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan belajar atau bisa berbahasa Arab. Kayak kita lihat ya. Kita lihat di dalam Al-Quran teman-teman, di surat Yusuf ayat 2. Nah, kita lihat ini ada ayatnya, Ustaz bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oke, kita sudah baca, kita baca bareng-bareng artinya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Insya Allah ternyata bahasa Arab itu bahasa yang penting ya. Jadi selain bahasa Arab, sekarang itu termasuk dari bahasa internasional ya. Bahasa Arab juga adalah bahasanya kita sebagai seorang muslim. Jadi kita semuanya muslim insya Allah harus tahu bahasa Arab. Minimal kita hafal surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Iya, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah menggunakan bahasa Arab. Kalau kita sholat kemudian kita membaca surat Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia, apakah sah sholat kita? Tidak ya, sholat kita batal ya.
Jadi makanya kita minimal tahu itu Al-Fatihah supaya sholat kita sah, seperti itu. Baik, kemudian teman-teman yang soleh dan solehah, kita lanjut. Setelah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu lagi nih yang perlu kita pelajari tentang pentingnya belajar bahasa Arab, yaitu perkataan dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kalian tahu kan siapa itu Khalifah Umar? Iya betul, Khalifah Umar adalah khalifah yang kedua, ya, khalifah setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baru setelah itu Abu Bakar meninggal dunia, kemudian diganti sama Umar bin Khattab. Kata Khalifah Umar, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Nah, yang artinya kita baca bareng-bareng, pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Masya Allah, ya, tentu ya. Jadi kalau kita seorang muslim tidak bisa bahasa Arab, wah kebangetan nih. Apalagi ngehafal surat Al-Fatihah, wah nanti sholatnya nggak sah, nanti sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan bahasa Arab ini juga sangat penting, khususnya bagi nanti anak-anak yang soleh dan soleha yang ingin cita-citanya keluar negeri atau pengen jadi ustadz. Nah, itu harus bisa nanti bahasa Arab, ya. Kalau ustadz nggak bisa bahasa Arab, wah nanti ustadz apa itu? Seperti itu. Jadi kalau pengen jadi ustadz harus bisa bahasa Arab. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kita belajar keutamaan tadi perkataan dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dan perkataan Umar, kita lanjut ke materi kita, yaitu bahasa Arab. Kita mulai dari yang paling gampang insya Allah, yaitu tentang huruf hijaiyah. Nah, gampang bukan materinya? Gampang ya. Nah, kalau yang sudah di TK sudah hafal, wah ini gampang banget ini Ustadz. Nah, ini sudah hafal, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita akan memperdalam lagi untuk materi bahasa Arabnya. Kita baca bareng-bareng apa yang ada di layar. Mengenal dan menulis huruf berharokat fathah. Nah, coba lihat di situ harokatnya. Ya, harokatnya semuanya fathah ya. Jadi kita baca bareng-bareng. Ada huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho. Nah, pintar, Masya Allah. Coba kita baca sekali lagi bareng-bareng sama Ustadz. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho. Nah, gampang kan? Iya, gampang insya Allah. Oke, ini berharokat fathah ya. Kalau berharokat fathah nanti akhirannya A. Nah, jadi dibaca A. Ba, ta, sa, ja, ha, kho. Nah, itu untuk harokat fathah. Kemudian yang kedua, anak yang soleh dan soleha, kita lanjut, yaitu mengenal dan menulis huruf berharokat kasroh. Nah, kalau kasroh itu di bawah tuh harokatnya. Nah, jadi dibacanya juga I. Nah, kalau fathah dibaca A, kalau kasroh dibaca I. Kita coba ya. Kita baca Ustadz dulu. Nanti setelah Ustadz selesai baru kalian baca. Kita baca I, B, T, V, G, H, Khi. Nah, sudah. Sekarang giliran kalian yang baca bareng-bareng nih. I, B, T, V, G, H, Khi. Masya Allah. Coba sekali lagi. Lebih semangat. I, B, T, V, G, H, Khi. Pintar, Masya Allah. Gampang kan materinya? Oh iya. Kemudian materi terakhir, anak yang soleh dan soleha, kita masuk ke setelah tadi fathah, kasroh, yang terakhir adalah harokat doma. Ini dia. Kalau doma itu kayak ini ya, harokatnya itu kayak ada bulat-bulatnya di atasnya.
Oke, kita baca bareng-bareng. Ingat, kalau doma dibaca u. Jadi seperti ini. U, bu, tu, fu, ju, hu, hu. Nah, pintar. Kita bareng-bareng sekali lagi, lebih semangat. U, bu, tu, fu, ju, hu, hu. Nah, gampang teman-teman belajar bahasa Arab. Nah, insya Allah gampang ya. Nah, jadi nanti setelah kita mengenal dan menulis, nah kita tadi sudah mengenal ya. Tadi mengenal huruf hijaiyah berharokat fathah, berharokat kasroh, dan berharokat dhammah. Baru kita akan belajar menulis. Nah, bagaimana menulis? Tadi huruf berharokat kasroh, dhammah, dan fathah. Yuk kita berikutnya. Kita masuk ke belajar menulisnya ya. Kita pindah untuk bagaimana cara menulis huruf hijaiyah berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Kita masuk ke kamera dulu. Kita masuk ke kamera ya. Ini contohnya ya, Ustadz akan lihatkan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah yang baik dan benar. Kita pegang pulpennya. Oke, adik-adik bisa contohkan ya di rumah. Nah, ini bukunya sudah siap. Nanti adik-adik lihat ya, yaitu lihat barisnya. Nah, kita acuannya baris ya. Kita coba nulis huruf A. Kita lihat. Ini kelihatan? Nah, ini huruf A. Kita pusatkan, lurus. Nah, A. Kelihatan anak-anak yang soleh di rumah? Nah, kalau kameranya nggak bagus nggak apa-apa. Maaf ya kalau kameranya kurang jelas. Nah, ini huruf A. Kita kasroh. Harokatnya di atas ya. A. Tuh, huruf A. Kemudian bagaimana menulis huruf ba? Kita contohkan ini. Jadi ingat teman-teman, kalau menulis bahasa Arab itu dari sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Jadi seperti ini. Ba, perhatikan garisnya. Kita di sini cara baru kita tulis ba. Masya Allah, bisa teman-teman? Ya, kemudian kita tulis sa. Tak dulu. Kita tulis ta. Nah, sudah ya. Kemudian kita sa. Nah, sa. Sudah bisa. A, ba, ta, sa. Sekarang ja. Kalau ja seperti ini nih, perhatikan ya tulisnya. Ja. Kelihatan? Ja. Ja. Kemudian kita tulis ha sampingnya. Ha. Ha. Kemudian kita tulis kho. Ini kho. Ya, sudah bisa dibaca. Kita baca bareng-bareng. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Nah, ini berharokat fathah. Saya tulis ya. Nah, ini harokatnya fathah. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Sekarang kita masuk yang harokat kasroh. Nah, oke, kita coba ulang lagi. Udah ya? Bisa terus itu lanjut. Yang direkam layarnya tapi keluar juga tetap direkam layarnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Harokat kasroh. Kasroh, kita tulis kasroh.
Nah, kita tulis A ya. Di sini seperti biasa, seperti ini. A. Kita tulis semuanya dulu ya. Ba. Kemudian ta. Kemudian sa. Kemudian ja. Ha. Kita lanjut kho. Nah, kalau kasroh, ingat harokatnya di mana? Di bawah. Oh, ini salah nih. Jadi gini. Nah, ini di bawah. Di bawah. Dibacanya I, bi, ti, si, ji, hi, khi. Nah, sudah bisa anak-anak yang soleh dan soleha di rumah? Nah, ini sudah tulisannya. Sekarang kita masuk harokat dhammah. Tulis dhammah. Ingat kalau dhammah di atas tadi kayak ada bulat-bulatnya ya. Kita tulis semua hurufnya. Alif. Nah, kalau nggak ada huruf harokatnya dibaca alif. Ba, ta, sa, ja, ha, kho. Nah, kita ingat kalau dhammah seperti apa? Di atas ya, seperti ini. U, bu, tu. Ulang. U, bu, tu, su, ju, hu, dan hu. Masya Allah. Oke, coba kita baca bareng-bareng ya dari atas. A, ba. Oh, nggak panjang. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Kalau kasroh, I, bi, ti, si, ji, hi, khi. Kalau dhammah, u, bu, tu, su, ju, hu, hu. Nah, alhamdulillah sudah ya anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, kita sudah selesai. Nanti PR-nya anak-anak soleh praktekkan ya, nulis di rumah. Tadi yang A, ba, ta, sa praktekkan di rumah sampai dengan harokat dhammah. Nanti tugasnya Ustadz upload di Google Classroom untuk belajar menulisnya. Oke. Kalau sudah, Ustadz tunggu ya tugas kalian. Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Nanti kalau belum masuk di Google Classroom, langsung japrik ke nomor Ustadz ya. Japrik ke nomor Ustadz. Dan bagaimana pengumpulannya? Pengumpulannya batasnya adalah besok pukul 8. Insya Allah ya, Ustadz akan cek sampai pukul 8. Yang sudah bisa di Google Classroom silakan di-upload di sana. Dan yang belum bisa masuk Google Classroom, nanti kirim via WA. Jadi difoto terus kirim ke Ustadz via WA. Oke, cukup ya dari Ustadz ya. Jelas? Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, semoga Allah lancarkan ya. Oke, barakallahu fiik. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.